Nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan yang semoga Allah istiqomahkan di setiap doa-doa yang terpanjat, yang terucap dari lisan dan kolbu kita. Semoga rasa kasih sayang dengan doa tadi, orang-orang yang terdekat yang kita kasihi, kita bawa dalam doa kita. Khususnya ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi kalau kita berdoa, bawa saya Bu ya dalam doa ini. Setelah ibu manggil dengan diri kita, dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, orang-orang sekitar kita, kemudian sahabat-sahabat kita dibawa. Saya membawa, saya baca, saya berdoa, ibu pun berdoa begitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan itulah jalan kemudahan kita selama ini, karena doa dari sahabat-sahabat semua. Kemudian karena sampai hari ke-8 ya Bu ya, Allah masih menggenggam diri kita. Allah masih membimbing diri ini yang lemah. Allah masih sayang dengan diri yang penuh dosa ini, yang penuh dengan kesalahan, yang kurang serius di dalam beribadah dan kurang maksimal di dalam berdoa, masih lalai di dalam memohon kepada Allah. Tapi Allah dengan semangat cintanya Allah ya Bu ya, dengan rasa kasih sayangnya Allah, kita masih ditarik untuk mendapat kemuliaan-kemuliaannya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terputus-putus ini ya. Mudah-mudahan Allah tolong ya Bu ya. Sebisa kita aja kita. Kemarin kita sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah ada keagungan, dalam Bismillah ada pertolongan, dalam Bismillah ada keberkahan. Kalau kata Pak Kures bilang begini, Anda mau ngitung duit, dengan akal kita nggak bakalan salah ngitung itu. Kalau kita tidak baca Bismillah, secara akal mungkin kita benar menghitungnya Bu. Tetapi ketika dalam kenyataannya kok salah gitu. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah di dalamnya. Tidak ada keberkahan. Akhirnya apa yang jadi kejadiannya masalah demi masalah datang bertubi-tubi pada kehidupan kita karena tidak ada pertolongan Allah ya. Jadi kalau pakai Bismillah, insya Allah Allah bimbing yang tadinya mau salah jadi benar. Yang tadinya mau bikin susah jadi tenang. Pokoknya Bismillah itu luar biasa. Cuma ketenangan dan penyelesaian masalah itu dengan Bismillah akan terjadi kalau kita membacanya dengan kolbu dan jasadiah kita, dengan lahir dan batin kita gitu. Bukan hanya sebatas bacaan doang, tapi ini harus dihadirkan. Kenapa? Karena Allah itu adanya di kolbu kita, bukan di sebatas lisan kita. Nama-nama Allah yang kita mintakan, ya Allah, ya Rahman, itu adanya di kolbu. Allah itu adanya di kolbu.
akan mendengar dan menerima permohonan, permintaan kita, kebutuhan kita kalau Allah itu sudah nyampe di dalam hati kita. Maka Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih penyayang itu adanya di mana, Bu? Jasad. Di kolbu. Di kolbu. Di kolbu orang yang tidak memiliki rasa. Penyayang itu kan rasa, Bu Zainab ya. Iya. Nah, tadi Bu Zainab bilangnya di jasad. Salah ucap. Belum ngerti ilmunya. Nanti setelah ini ngerti. Ibu, rasa cinta, rasa sayang itu di mana sebenarnya? Hati. Tinggalnya di hati. Maka orang yang tidak ada masuk ke dalam kolbu ketika dia membaca bismillah itu hambar, Bu. Tidak ada pertolongan walaupun dia baca bismillah. Tidak ada efek kalau bacaan tersebut tidak melingkupi dua hal. Pertama lahir dan kedua batin. Batin adanya di dalam kolbu kita. Nah, begitu. Jadi Al-Fatihah ini surat yang akan menjadi pembuka di setiap masalah-masalah kehidupan kita. Dia akan membukakan yang sempit-sempit. Dia akan membukakan yang susah-susah. Dia akan membukakan sesuatu yang membuat kita terhina. Dibuka sama dia, kita menjadi diangkat dengan surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillah ini. Nah, Ibu pernah mendengar bahwa ketika Rasulullah Mi'raj ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan kita Isra dan Mi'raj. Oleh-oleh yang pertama yang didapat oleh Rasulullah adalah tentang kewajiban sholat, ya Bu ya. Kemudian di dalam kewajiban sholat tersebut ada surat yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita baca sholat tersebut. Surat yang lain boleh kita tinggalkan. Tapi kalau kita tidak baca surat ini, apa kedudukan sholat kita? Enggak sah. Kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat, tidak sah sholatnya, tidak disebut sholat orang itu kalau dia tidak membaca surat. Maka lam yaqra artinya qoro'a. Qoro'a itu membaca tuh. Arti membaca di sini artinya bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya begitu aja. Ada komunikasi dua arah. Itu menurut para ulama. Komunikasi dua arah itu artinya dia berbicara bukan hanya lisannya saja, kolbunya juga berbicara ketika dia sholat. Jadi kalau orang hanya sholat saja, tidak ada merasa komunikasi dengan Allah, maka di situ hanya hambar sholatnya. Tidak bermakna, tidak berefek. Padahal sholat adalah penyelesaian setiap permasalahan kehidupan kita. Maka ketika di dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, ketika hambaku mengatakan begini, Rasulullah itu ketika masuk ke Sidratul Muntaha, yang hanya bisa masuk ke situ hanya Rasulullah. Malaikat Jibril pun di luar ruangan gitu istilahnya. Dia di belakang pintu gitu. Istilah logika kita yang kita bisa pahami ya. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah takjub, kemudian memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah ketika mengucap itu dijawab oleh Allah, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku juga. Memujinya lebih tinggi gitu istilahnya. Allah itu senang dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Jadi di situ ada komunikasi dua
Dua arah. Rasulullah berucap membaca Al-Fatihah, Allah menyambut. Allah menyambut. Sedangkan kita, kalau kita sholat, apakah Allah menjambut ucapan-ucapan kita? Syaratnya, bismi tadi dikatakan ketika kita memulai sesuatu tidak ada makhluk di dalam hati kita, nggak ada sesuatu selain Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, Bu, coba hilangkan dulu makhluk di dalam hati ini. Hilangkan dulu itu duit, ya. Hilangkan dulu itu pekerjaan. Hilangkan dulu itu pertengkaran, perselisihan. Pokoknya yang ada di sini hanya Allah. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Hambaku mengagungkan aku. Hambaku menjunjung aku. Apa di ayat yang ketika Rasulullah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah kepada Rasulullah? Hadza baina abdi wa baina ibadi li abdi ma sa'al. Li abdi ma sa'al. Untuk hambaku aku akan perkenankan semua permintaannya. Untuk hambaku akan perkenankan doa-doanya. Untuk hambaku apa yang dia butuhkan aku akan cukupkan segala-galanya. Begitu, Bu, jawaban Allah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Ibu, Allah janji mau nyukupi kita, mau beresin urusan kita, mau buat kita bahagia, mau buat kita berharga di antara manusia. Sekarang pertanyaannya, selevel Allah yang punya segala-galanya, apakah Allah pantas untuk berbohong? Enggak pantas, ya. Allah enggak pantas berbohong, Bu. Sekarang pertanyaannya, nah itu, ya Allah saya pengen itu semuanya. Gimana caranya, Ibu? Harus ada komunikasi dua arah. Dijawab bacaan Fatihah kita sama Allah, Bu. Kebanyakan mungkin Allah itu nggak peduli dengan Fatihah kita. Seleos-seleos aja. Dilihat orang-orang sholat mana nih yang benar-benar ingin berkomunikasi sama aku. Jadi jangan ada santai gitu, biasa aja. Maka ketika kita mau sholat, Ibu, coba mohon dulu sama Allah. Istighfar dulu, bersihkan kolbu kita. Ya Allah, yang ada di hatiku ini hanya Engkau. Ya Allah, aku pengen sholat. Pengen sholatku ini berkualitas, ya Allah. Pengen Engkau menolong aku, ya Allah. Pengen berharga, pengen ada makna di dalam sholatku ini, ya Allah. Coba bisa nggak kita begitu sebelum sholat, jangan waktu sholat. Karena kalau waktu sholat baru mikir, nanti buyar. Kata Allah, kamu baru minta ya. Sedangkan aku mau jawab nih, hamidani abdi, asna alayya abdi, ya, majadani abdi. Kemudian li abdi masa'al, apa yang aku minta, apa yang hamba minta, aku akan perkenankan. Ini masih mikir aja. Ya Allah ampuni, ya Allah astagfirullah, ya Allah gitu. Sebelumnya, Bu, minta sebelum sholat sama Allah. Ya Allah ampuni dosa aku, ya Allah. Bersihkan di hati aku, ya Allah. Hanya Engkau yang ada di dalam kolbu ini. Sebelum sholat begitu, Bu. Kemudian bersyahadat. Saya bersaksi. Istilahnya panjang itu syahadat tubuh sebetulnya pemahamannya. Cuma bersaksi aja dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus ada ilmunya, Bu, syahadat juga. Kalau saya melihat bahwa tidak ada yang patut disembahnya seperti la ilaha illallah gitu kan. Kemudian tujuanku adalah mencari ridho Allah. Hidupku hanya untuk maksud serta ibadahku, kegiatanku sehari-hari untuk itu maksudnya. Lebih luasnya lagi banyak gitu ya. Cuma itu yang kita di pemahaman pikiran kita seperti itu. Kembangkan imajinasi sebelum kita sholat, hanya Allah, Allah, Allah. Masya Allah ya. Ternyata selama ini kayaknya kita banyak lalainya ketika kita baca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itulah sukses yang menyelesaikan segala problem kehidupan di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin.
Kita bacanya panjang. Kalau dibaca panjang apa Bu Tati? Yang maha. Kalau Maliki Yaumiddin, yang maha memiliki, yang maha memiliki. Kalau dibaca pendek, yang maha raja. Maliki Yaumiddin. Ibu boleh mau baca apa aja boleh. Saya mah lebih seretnya, lebih enak itu kayaknya ada lagunya juga ya. Dipanjangin Maliki Yaumiddin. Ulama yang satu mengatakan kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin artinya dia seorang raja. Kalau seorang raja udah pasti banyak memiliki sesuatu. Jadi pasti memiliki. Tapi kalau seorang pemilik Maliki Yaumiddin, kata yang maknya pendek nih kan punya argumentasi masing-masing. Ini ilmu tafsir nih Bu. Jadi kalau yang mengatakan pendek, kata yang pendek, ini ada orang baca panjang nih, nggak bisa. Kalau orang memiliki sesuatu belum tentu dia punya kekuasaan. Tapi kalau dia punya kekuasaan pasti banyak memilikinya sesuatu, pasti dia miliki gitu. Punya saya yang berkuasa, saya raja, saya ini, saya itu gitu ya. Kata yang maknya panjang nggak mau kalah tuh. Setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu maknanya berbeda. Berpahala. Semakin kita banyak membacanya, berarti pahalanya makin banyak gitu. Makin banyak keutamaannya. Nah ini yang membaca panjang. Itu secara bacaan huruf ya Bu ya. Kemudian Maliki ini mau raja yang memiliki atau yang memiliki gitu ya. Yang memiliki, yang menguasai, punya kekuasaan. Nah, punya kekuasaan. Kenapa di sini dikatakan Allah itu memiliki segala-galanya, merajai, kemudian punya sesuatu yang membuat seorang hamba itu harus tunduk kepadanya. Maka disebut Maliki. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai, yang merajai hari. Ad-din itu apa Bu artinya din? Agama. Di sini dikatakan bukan agama artinya, tapi hari al-jaza, hari pembalasan. Kenapa? Karena kadang di dunia seseorang bisa berlaku sewenang-wenang, tapi kata Allah ingat ada hari pembalasan al-jaza. Ad-din juga bisa dikatakan ad-dain. Nah, al-wa'du dainun, janji itu hutang, berarti hutang itu ad-dain ya. Nah, ad-din itu bisa dikatakan ad-dain, hutang. Kenapa? Karena kalau orang berhutang berarti harus membayar amal-amal yang sudah dia lakukan di alam dunia. Nanti harus dibayar di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji jarah pun perbuatan baik yang kalian lakukan, kata Allah, aku akan tunaikan hakmu. Artinya dain di situ Bu. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah keburukan yang kalian lakukan, aku juga akan minta pertanggungjawaban. Iya, aku akan tunaikan. Itu maksud ad-dain itu Bu. Kenapa? Karena banyak di dunia ada orang berbuat salah, merugikan seluruh rakyat Indonesia. Bisa lolos ya. Kemudian udah gitu hidupnya enak, berpoya-poya. Kemudian matinya juga digiring sama orang kemana-mana, dielulukan. Kata Allah, aku tahu hati kamu, aku tahu penghasilan kamu. Maka adain di sini nanti akan ketemu di hari pembalasan nanti. Ada yang bertanya, ketika saya mendengar ceramahnya Zakir Naik, apa yang dimaksud dengan Allah itu adil? Adil itu nanti keadilan yang seadil-adilnya adalah di hari Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan. Begini, kalau emang Tuhan adil, kata si penanya Bu, saya suka senang dengan analogi berfilsafat ya. Kata si penanya, bagaimana Tuhan Anda adil ketika ada orang membunuh
kemudian korupsi, dihukumnya cuma hukuman mati, padahal dia sudah membunuh ribuan orang, contohnya mungkin dalam peperangan gitu ya. Kemudian dia merampas harta rampasan perang, dia berhubungan dengan wanita siapa saja yang dia kehendaki, tiba-tiba dihukumnya hanya hukuman mati, itu pun cuma 1 menit ditembak mati kan, jeder mati. Tuhanmu tidak adil, kata dia begitu. Katanya Tuhan Anda adil. Oh, Zakir Naik, Masya Allah, bisa jawab dia. Katanya, maka di kami ada istilah Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki, yang membalas di hari kiamat, pembalasan. Artinya apa? Dia di dunia hanya 1 kali jedoran, lihat di akhirat nanti. Iya, walaupun dia udah dihukum di dunia, tapi itu nggak setimpal, nggak beres. Dibalik sekarang pertanyaannya, ada orang yang berbuat jahatnya luar biasa, tiba-tiba diampuni sama Allah. Udah ngebunuh 100 orang. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Kenapa? Si orang ini ingin bertaubat. Tidak ada dosa besar kalau orang itu mau bertaubat. Yang tadi ceritanya itu orang yang gak bertaubat yang pertama, Bu. Artinya apa gitu ya, dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang akan dibiarkan oleh Allah. Ibu, saya suka contohkan ini, biasanya ada pulpen, kita megang pulpen, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita megang pulpen dimain-mainin, itu akan ketemu di akhirat nanti. Baru megang-megang pulpen, ngapain kamu megang-megang pulpen? Nanti Allah nanya begitu, apa manfaatnya? Coba kalau kamu ini, coba kamu ya gitu, maka semua manusia akan tertunduk malu, berat gitu di hadapan Allah. Semuanya akan ketemu. Yang famayakmal itu begitu, Bu. Saya kalau ngajarin anak-anak tuh, dulu saya diajarin begitu sebabnya. Nih ngupil, maaf ya, ngupil kemudian dilapin ke sini ya. Itu guru suka ngajarin ke kita. Nanti di hari kiamat Allah akan mempertanggungjawabkan ilmu itu yang kamu peper-peperkan ke. Kalau kita ke meja itu ya, tapak meja ya. Makanya jangan sembarangan, itu kan kotor. Anak begitu, coret-coret nih. Ini kan anak-anak yang gak ngerti, Bu, yang coret-coret biasanya ngerti ya. Kalau anak yang udah kelas 1, kelas 2 itu diajarkan begitu. Kamu menyoret tembok, itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Diajarkan tauhid di situ kepada anak-anak. Kepada Allah, iya anak-anak. Justru kata Rasulullah, di dalam Al-Fatihah ini yang diajarkan bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, tapi tauhid, memuji Allah, mengenal nama-nama Allah. Di dalam Al-Fatihah ini kan ada berapa nama Allah, Bu? Pertama Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Malik. Ada berapa tuh nama-nama Allah? Banyak. Artinya apa? Ketika kita mendidik anak, yang pertama ketika dia lahir, kemudian dia ada berbicara, Allah Maha Baik ya Dek ya, sudah ngasih anak kamu air susu ibu. Enggak, Dek hafalin ya surat An-Nas ya Dek ya. Dek hafalin ya Al-Fatihah. Emang sih ininya nyambung. Anak itu mendengar, Bu. Jangankan ketika habis lahir, dalam kandungan pun mendengar. Maka dia kalau anak sering didengarkan hal-hal yang baik, maka dia kecerdasannya kecerdasan yang baik. Kalau sering didengarkan kecerdasan yang buruk, apa yang buruk-buruk, maka kecerdasan pun yang buruk-buruk gitu. Jadi sesuai dengan pendengaran dia. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah pertama. Jadi ketika si ibu dalam rahim ya Allah alhamdulillah sambil usap, kita puji Allah dulu. Allah ya Allah, mama tuh bangga sayang, Allah menghadirkan, memberikan izin engkau ada di dalam rahim ibunda gitu ya. Itu mengajarkan tauhid dulu. Baru mau didengarkan ayat-ayat Al-Quran itu bagus, Bu. Tapi ajarkan tauhid dulu kepada anak. Seperti tadi, jangan coret-coret, nanti akan ketemu di hari kiamat. Itu kan tauhid. Ketika anak bohong gitu kan, pernah anak saya cerita ke saya, loh dia itu kan bohong, biar aku dibilang hebat mah. Teman-temanku juga suka bilang begitu, aku di rumah punya sekian, padahal punyanya cuma 1, dibilangnya punya 10. Tahu nggak? Allah kan dengar kalau kamu bohong. Allah Maha melihat
apa yang kamu ucapkan. Allah melihat apa yang kamu punya. Dengerin aja dia. Ajarkan ibu tahu seperti itu. Dulu karena orang tua kita masih pengetahuannya terbatas, nggak begitu diajarkan masalah itu. Udah aja suruh ngaji aja keluar. Saya aku nggak diajarkan begitu. Keterbatasan sekarang pengetahuan makin luas, makin berkembang. Kita udah belajar, apalagi udah ngaji tiap hari ya Bu ya. Coba selain menanamkan pendidikan tauhid kepada anak, pendidikan tauhid kepada kita, ini di dalam Al-Fatihah itu tauhid yang pertama Bu. Jadi ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, yang ditanamkan alhamdulillah dulu ini Bu. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa komunikasi kalamnya Nabi dengan Allah dengan kalimat tahiyat ya, itu hadisnya tidak sahih. Yang saya mengenal ini hadis yang sahih ini ketika ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, ketika Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha kemudian berbicara berkalam-kalam dengan Allah, maka ketika Rasulullah memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin, di situ Allah menjawab hamidani abdi. Ini yang sahih. Yang tadi juga bisa diterima tahiyat. Seperti itu. Malikiyah Umiddin. Kenapa yang berkuasa yang memiliki hari pembalasan, kemudian yang menunaikan hutang-hutang kita. Kita tuh harus menunaikan hutang kita, Bu. Kemudian ada juga mengatakan yang memiliki kekuasaan. Nah, berarti kita yang memiliki hari kiamat, yang memiliki kekuasaan. Kalau yang berkuasa itu biasanya punya bawahan ya, yang bawahannya kita gitu ya. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah nanti, karena di Yaumuddin akan diminta pertanggungjawaban oleh sang penguasa gitu. Jadi artinya tiga-tiganya menunjukkan, yang pertama tadi pembalasan, yang kedua hutang, yang ketiga zat yang memiliki kekuasaan. Tiga-tiganya memiliki keunggulan. Orang yang meminta penyelesaian hutang, kalau kita nih minjemin sama orang ya, kan kita yang berkuasa nih, yang punya hutang yang lemah dia harus bayar. Pembalasan dibalas, kalau kamu berbuat ini dibalas sama yang membalas, berarti yang membalas ini punya kekuasaan kan, punya kehebatan, berarti kedudukannya udah tinggi semua ya. Yang punya kekuasaan, apalagi ini raja, dia raja di raja, punya kepemilikan, berarti tiga-tiganya menunjukkan keunggulan, keistimewaan, kemuliaan. Kenapa kita posisinya rendah semua, Bu? Karena hamba. Ketika kita membaca Al-Fatihah, maka lepaskanlah semua atribut-atribut yang membuat kita menjadi bukan hamba. Kita punya kemampuan hebat, pinter. Walaupun kita pinter, apalagi jadi imam contohnya, jangan dibawa itu kepinterannya, Bu. Siapa lagi yang lebih hebat di sini kecuali saya? Siapa lagi yang bisa hafal ini kecuali saya? Saya jadi imam, wah keren gitu. Jangan dibawa. Kenapa? Seorang hamba harus melepaskan atribut-atribut kepintarannya. Kemudian dia sholat juga. Siapa lagi yang paling kaya di sini? Siapa lagi yang paling pinter di sini, bikin ini, bikin itu? Siapa lagi yang paling brilian ketika menyampaikan ide-idenya? Itu semua jangan dibawa ketika kita sholat. Kenapa? Ada filosofis, Ibu. Kenapa seorang itu tidak boleh membawa kekuasaannya, kehebatannya? Sekarang begini, kalau ada seorang direktur, kemudian direktur ini seorang yang punya kemampuan, punya keahlian, punya kekayaan, punya jabatan yang luar biasa. Yang jadi karyawannya seorang hamba. Kenapa seorang karyawan nurut aturan-aturan direkturnya? Karena yang jadi karyawan ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Nah, jadi dia nurut. Coba dibalik sekarang, seorang karyawan nyuruh direkturnya, Pak, Bapak kenapa pulang jam 2? Saya dimarahin kemarin sama Bapak, nggak adil.
Kata si direkturnya, gak tahu diri ya kamu ya. Emang siapa kamu? Saya ini direktur, saya punya yang berkuasa. Anda ini bawahan saya. Kalau dibalik, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Si bawahannya diapain? Langsung dipecat. Centri. Dipecat. Ini analogi ketika seseorang punya kekuasaan, dia bisa berkuasa. Yang tadi direktur tuh nurut nggak sama bawahan? Enggak. Ketika seseorang membawa beribadah, mau dia ngaji, mau dia sholat, mau dia puasa, dibawa itu kepinterannya dibawa, kemudian kehebatannya dibawa, kekayaannya semua dia bawa, nurut nggak sama atasan? Nggak nurut sama Allah. Nggak nurut Bu. Kita nih hamba. Kenapa kata Allah? Kamu harus jadi abdun, hamba yang nggak punya apa-apa. Supaya apa? Supaya nurut Bu. Kalau nggak gitu kita nggak bakalan nurut. Kenapa sih aku disuruh ngaji? Hidupku udah enak. Banyak kerjaan, ini keuntungan, itu keuntungan, kalau segala macam. Kagak nurut Bu. Kenapa? Punya duit, punya kekuasaan, nggak nurut Bu. Ketika disuruh ini, suruh itu, maka lepaskan. Walaupun kita punya, lepaskan itu. Yang ngasih ini siapa? Allah. Yang ngasih kemampuan aku siapa? Udah, saya mau sholat, saya mau khusyuk sholat saya, ya Allah, saya itu nggak punya apa-apa ya Allah, saya ini rendah, saya ini banyak dosa, akui lemah di hadapan Allah. Semakin kita remah, semakin kita mengakui dosa-dosa kita, semakin kita merasa tidak punya apa-apa, semakin Allah akan angkat kita, akan Allah agungkan kita, malah bukan dijauhi oleh Allah, malah kita diangkat. Yakin aja Bu. Maka inti dari Al-Fatihah ini ketika kita baca, kalau kita melepaskan atribut itu semua dapat. Kata Allah apa tadi? Wali abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta aku akan kasih semua. Masya Allah. Semakin kita merendah, semakin kita mengakui diri kita ini busuk, diri kita ini pendosa, nggak banyak ibadah, zikir juga, Masya Allah, itu semakin akan Allah angkat, akan Allah perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Yang tadinya ibadahnya malas-malasan, nanti tiba-tiba tambah rajin. Yang tadinya banyak masalah, resah, gelisah, masalahnya tetap ada, tapi lapang hati kita. Berkurang. Alhamdulillah. Duitnya sama dengan kemarin. Anaknya juga nggak berubah, sama juga. Ngeselinnya juga sama, tapi kok aku tambah lapang. Alhamdulillah. Berarti berefek tuh Fatihahnya ketika kita sholat. Lanjut ya Bu ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Ini iya itu harus dibaca tasdidnya Bu. Kenapa kita belajar tahsin? Kalau nggak dibaca tasdidnya, pakai lagam-lagam kayak lagu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan berarti nggak pakai tasdid ya Bu ya? Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya berbeda Bu. Hanya engkau matahari itu artinya iya itu. Aku beribadah kepada matahari, bukan kepada Allah. Kemudian kalimat harusnya saya beribadah kepadamu. Ini diutamakan di kalimat iyaka itu di depan ya Bu ya. Iyaka, hanya kepadamu. Apa menurut ahli tafsir? Ketika kita beribadah, kalau iyakanya di depan, hanya kepadamu, berarti kita beribadah, punya niat, punya maksud. Ketika kita melakukan sesuatu, itu orientasinya adalah Allah, bukan makhluk gitu. Saya ngaji karena Allah, bukan karena gufilah gitu. Saya masak karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak. Karena mentang-mentang suami yang ngasih bulanan kita, udah gak enak kan nanti suami kalau aku gak masak ini. Enggak, tanamkan dulu iya Kak, saya beribadah hanya untuk Allah. Maka ketika semuanya menanamkan rasa iya Kak ini hanya beribadah kepada Allah, nggak ada makhluk di dalamnya. Ibu ngepel, ibu nyuci, ibu segala macam sehari-hari 24 jam, itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Sampai tidurnya pun akan dinilai ibadah oleh Allah. Kalau kita menancapkan kata iya Kak, hanya kepadamu aku na'budu, beribadah. Nah,
dalam tafsirnya Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, beribadah itu artinya mengenal Allah, gitu Bu. Artinya apa? Ketika kita beribadah, pertama yang harus kita lakukan adalah bukan langsung seperti yang tadi saya bilang, orang itu langsung disuruh sholat, suruh puasa. Harus mengenal dulu siapa yang memerintahkan kita sholat, siapa yang memerintahkan kita puasa, yaitu ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur ya Bu ya, ketika baru nih kita dikurbin, kemudian nanti malaikat nanya, emang malaikat nanya gini, sekarang saya tanya, malaikat nanyanya berapa rakaat yang kamu udah lakukan sholat? Kamu sehari semalam tuh berapa puluh rakaat, berapa ratus rakaat? Nanyanya gitu nggak Bu? Nggak tahu Bu. Berapa juz yang kamu baca? Ini hadis Rasulullah udah banyak, kita mendengar dari kiai-kiai disampaikan apa yang akan ditanya ketika kita di alam kubur nanti yang pertama. Man rabbuka. Nah, ditanya nggak sholatnya? Enggak, ditanya nggak puasanya? Itu nanti yang ditanya siapa Tuhan. Kamu kenal nggak? Gitu Bu. Jadi iyyaka na'budu itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya illa liya'rifun. Kamu tuh hidup, kita ini hidup Bu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu intinya untuk mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mengenal ibadah-ibadahnya yang lain. Kalau kita sudah mengenal siapa yang memerintahkan, pasti Bu, ibadahnya juga akan maksimal, berkualitas, sholatnya juga akan khusyuk, puasanya juga akan benar, bukan hanya puasa makan lapar haus sama hubungan seksual, enggak, benar puasanya, dijaga lisannya, dijaga hatinya. Kenapa? Karena kita kenal siapa yang memerintahkan kita. Ya, lanjut. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kita beribadah di dalam hidup kita ini, di dalam beragama, kata para ulama ada dua komponen. Ya, yang pertama al-isti'anah. Yang kedua al-inabah. Al-isti'anah itu minta pertolongan Bu. Al-inabah adalah kebergantungan atau ibadah kita kepada Allah. Jadi seseorang tidak akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita Bu benar nggak bakalan selesai. Maksudnya nggak bakalan maksimal sholat kita kalau kita nggak ditolong oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Jadi apa kata para ulama? Pertama harus mengenal Allah dulu. Artinya harus tahu ilmunya ketika kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Fatihah ini dari sampai Malik Yaumiddin itu artinya satu Al-Fatihah ini dibagi dua kata Allah. Satu untukku, satu untuk hambaku. Nisfain, satu untukku dan satu untuk hambaku. Jadi kalau analoginya begini Bu, Allah ini ketika berkalam-kalam ada komunikasi dua arah dengan kita, ada sahut menyahut lah antara kita dengan Allah. Ibaratnya kalau ini ada makanan satu nih, kemudian kata Allah nih aku bagi dua nih, ini buat aku, ini buat kamu. Kalau ada yang makanannya sampai dibagi dua, itu kedekatannya kayak apa Bu? Luar biasa. Beda lagi kalau cuma potong-potong terus bagi gitu, beda. Ini hanya berdua aja antara kita sama Allah, seperti itu. Di dalam hadis yang tadi itu, wali abdi lima sa'al, itu maksudnya Bu, untuk hambaku apa aja yang dia butuhkan, apa aja yang dia perlukan, apa aja yang dia
inginkan untuk kebahagiaan dunia akhiratnya aku akan kasih. Kenapa? Saking dekatnya si hamba dengan Allah. Itu dari kata iya karena buduan iya karena stain. Jadi si hamba ini kenapa dekat? Seorang hamba itu ketika berdoa ya Bu ya, berdoanya harus sungguh-sungguh ya Allah. Tadi apa? Harus ada zil. Artinya kerendahan kepada Allah. Jadi kalau seseorang meminta kepada Allah dengan kerendahan yang serendah-rendahnya, dengan ketundukan yang setunduk-tunduknya, dia tidak membawa apa-apa, nggak ada ketinggian sama sekali di dalam dirinya, maka disitulah Allah akan mengabulkan doa-doanya. Sekarang posisi ketika seseorang yang paling rendah dalam sholat itu ketika sujud. Apa kata Allah? Aqrabu ma yakunul abd inda rabbihi fahuwa sajid. Apa kata Nabi? Disuruh sama Nabi, fa'aksirud du'a. Seorang hamba paling dekat posisinya ketika dengan Allah. Jadi kalau lagi duduk biasa aja posisinya Bu. Lagi berdiri apalagi gitu ya. Tapi ada yang paling dekat yaitu ketika sujud. Ketika orang kalau lagi dekat Bu komunikasi juga biasanya nggak salah paham ya. Fa'aksirud du'a, maka banyaklah mohon kepada Allah. Rasulullah itu kalau mohon Bu ngajarin ke kita. Jadi Bu kalau minta itu jangan cuma melulu ya Allah banyakin rezeki saya. Ya Allah berikan kesehatan buat saya, buat anak-anak saya, buat suami saya. Ya Allah mudahkan segala urusan hidup saya. Coba Ibu doanya ganti Bu, yang lebih berkualitas gitu. Hidayah. Iya. Apa yang Rasulullah itu kalau doa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul dibaca ketika sujud terakhir. Saya ngamalin itu Bu. Kenapa? Karena sumber masalah kehidupan kita adalah dosa. Jadi kalau dosa kita diangkat oleh Allah, dan pengangkatan dosa yang paling kondisinya paling sangat-sangat dimungkinkan untuk diangkat oleh Allah adalah ketika doa minta diampuni dosa kita Bu. Baru yang lain, ya Allah anak saya mau masuk UMPTN, ya Allah ya apa-apa. Tapi minta dosa dulu diangkat oleh Allah Bu. Karena kalau ini hijab ini sudah hilang, tidak ada, disitulah Allah bersarang di kolbu kita. Jadi kenapa Allah itu nggak suka mendengar doa-doa kita Bu? Kita memanggil Allah tapi panggilannya lewat lisan doang, nggak pakai hati. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan sholat itu la sholat liman lam yaqra bi kitabil kitab. Aqra artinya dua arah, antara hamba dengan Allah ada komunikasi lahir dan batin. Lahirnya adalah lisan, batinnya adalah kita connect dengan Allah. Karena Allah ada di kolbu kita Bu. Coba Ibu ngucapin ya Allah tapi pikiran kemana-mana, hambar Bu. Tapi kalau ketika ngucapin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rob, Rob itu kan Allah juga. Maka ada ulama mengatakan Rob itu sebetulnya adalah salah satu sifat dari Asmaul Husna. Tapi kan gak masuk ke dalam Asmaul Husna ya. Boleh, tinggal kita tambahkan saja Asmaul Husna, Rob. Maka kita suka manggil ya Rob kan gitu. Nah gak apa-apa. Malah Rob itu cakupannya Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Pengatur. Gitu kan? Rob. Nah, jadi ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah, Allah menjawab Hamidani Abdi. Allah cinta banget Bu. Ya kalau ngerti apa yang kita baca seperti tadi, Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alayya abdi. Beranikah kita sholatnya cepat-cepat Bu?
Allah sedang menjawab kalimat-kalimat kita. Coba kalau kita paham ini, nggak bakalan cepet-cepet deh sholat. Ini cari musola yang paling cepet terawihnya, satu nafas fatihahnya. Aduh, gimana mau masuk ke dalam kolbu ya kalau saya sih ya. Mungkin ada yang bisa seperti itu. Saya, aduh, kalau kebetulan di sini anak saya jadi deh jangan cepet-cepet. Maksudnya itu biar ngeresep dulu gitu dalam kolbu kita gitu ya, dinikmati. Karena dia masih anak-anak ya, jadi dia belum. Makanya saya arahkan dia untuk belajar tasawuf ya, dan belajar tafsir supaya lebih mengena gitu apa yang dia pengetahuan masih secara lahiriah itu masuk menjadi pengetahuan yang secara batiniah gitu. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Al mustaqim ini menurut para ulama adalah agama Islam. Kenapa? Karena jalan, kata Rasulullah, jalan itu banyak, Bu. Bukan hanya kan pemikiran kita jalan itu satu gitu. Jalan itu lurus, hadza siratul mustaqim, tapi di sebelahnya ada jalan lain. Di kanan ada jalan, di kiri ada jalan. Yang siratul mustaqim yang ke tengah. Kemudian nyampe ke surga. Yang kiri dan kanan jalannya adalah neraka. Jadi siapa yang kiri dan kanan jalannya? Syaitan. Begitu kata Nabi di dalam hadisnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita memohon kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang menuju keselamatan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebutkanlah ya Allah hamba, orang tua, anak, suami, sahabat, semua orang-orang, masukkan kami ke dalam jalan yang lurus, mustaqim. Sini dikatakan mustaqim itu di sini sudah ya tadi, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena seberapa besar kebaikan seseorang, ya orang soleh gitu Bu ya. Ini selalu ditanyakan mahasiswa ke saya, Ibu, Allah itu maha adil. Kemudian bagaimana kedudukan kalau orang non-Islam berbuat baik, berbuat yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak Islam, non-muslim. Bagaimana? Kira-kira diterima enggak itu? Tidak diterima amal ibadahnya di hari kiamat. Catatannya di hari akhir. Di dunia diterima. Maka ketika orang memanggil nama Allah dengan qalbunya walaupun bukan Islam. Ini saya baca di karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Tadi saya buka-buka, ada hadiah dari saudara, saya dikasih buku kitab, Masya Allah. Jadi Ibu, tadi apa? Orang-orang muslim yang berbuat baik. Nah, itu non-muslim. Ketika dia memanggil Tuhannya, sekarang analogi lagi Bu. Nah, gitu saya itu ngajarin cara berlogika kita, ada filsafatnya di dalamnya. Karena apa? Orang yang mau berlogika, berfilsafat itu lebih cepat sampai kepada pemahaman sesuatu. Jadi ternyata bukan hanya orang Islam saja ketika memanggil Allah, Allah mendengarnya. Orang non-muslim aja didengar sama Allah. Seperti orang muslim mengatakan gini, ya Tuhan, tapi dengan hatinya dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, mudahkan hidup kami ya Tuhan, gitu kan? Nah, itu didengar Bu sama Allah, maka akan dimudahkan kehidupannya. Ya Tuhan, aku ini lagi ada masalah. Maka ketika ada orang-orang pendeta itu di TV ya, ada yang mengatakan, setelah saya yakin dengan firman-firman Tuhan, kalau gitu kan, saya sering doa, suka lewat, suka dengerin gitu ya, saya sembuh dari penyakit saya. Ketika saya panggil Tuhan di dalam badan jiwa saya, kolbu saya, hati saya, beberapa bulan kemudian saya syukuri nikmat Tuhan, saya sembuh dari penyakit ini. Saya mikir, kok bisa ya seperti itu? Karena mesti menghayati sampai ke hati Tuhan, mendengar ya.
Allah mendengar, Allah tidak hanya menghususkan Untuk Islam. untuk Non. agama yang dia ridhoi saja. Ada agama yang dia tidak ridhoi, kemudian umatnya memanggil dia, Allah akan menghampiri dia. Tapi itu artinya hanya ketika di Dunia. Kalau dia tidak Islam, Bu, seberapapun dia memanggil Tuhan, Tuhan, kemudian Tuhan, Tuhan tuh gitu. Kemudian dia berbuat amal baik, sopan, berderma. Banyak orang-orang Cina, orang Muslim tuh bangun masjid dan sebagainya banyak, Bu. Tapi apa kata Allah? Kalau dia tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, Amalnya nggak diterima. haba mansuro, seperti debu yang ditiup Berterbangan. angin, gak nempel, udah kemana lah. Tapi di dunia bakal dikasih ganjaran. Kalau misalnya orang non muslim ya, misalnya Kristen dia manggil Tuhan Tuhan itu, tapi misalnya kan dia tujuannya ke Tuhannya dia ya. Ya. Kan ada 3. Kepada Allah. Itu gimana sampai juga? Nah, tafsir yang tadi mengatakan bahwa itu sampai karena dia meminta kepada Tuhan yang maha tinggi, yang maha. Itu Allah mendengar, Bu. Allah mendengar. Ini makhlukku, bukan hambaku ya. Kalau